Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurmala Hayati dari jurusan Matematika Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari angkatan 2019B. Sini akan membahas 3 materi. Yang pertama ada ruang vektor, dan yang kedua ada ruang bagian, dan yang ketiga ada basis dan dimensi. Ruang vektor. Ruang vektor adalah besaran yang mempunyai arah yang terdiri dari 2 dimensi, 3 dimensi, n dimensi. Yang dimaksud dengan n dimensi adalah seperti 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Tapi dalam ruang vektor lebih sering menggunakan 2 dimensi dan 3 dimensi. Lambang vektornya sama dengan V tebal. Di sini juga ada vektor penjumlahan, yaitu V ditambah W sama dengan W ditambah V. Vektor pengurangan, W dikurang V sama dengan W ditambah dalam kurung min V tutup kurung. Dan ada vektor perkalian, yaitu perkalian dengan skalar dan dinotasikan penjajaran. Yang dimaksud dengan setiap pasangan dalam kurung RU tutup kurung elemen F XU adalah vektor RU di V. Nah, ini ada sifat-sifat penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar. Jadi ruang vektor memiliki sifat-sifat 8 aksioma dan harus memenuhi sifat-sifat semua ini. Apabila tidak memenuhi sifat-sifatnya, maka tidak disebut dengan ruang vektor. Yang A ada komutatif, U ditambah V sama dengan V ditambah U. B asosiatif, dalam kurung U ditambah V tutup kurung ditambah W sama dengan U ditambah dalam kurung V ditambah W tutup kurung. C unsur 0, U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Yang D inverse, U ditambah dalam kurung min U tutup kurung sama dengan 0. E distributif terhadap jumlah vektor. K dalam kurung U ditambah V tutup kurung sama dengan KU ditambah KV. F distributif terhadap jumlah skalar. Dalam kurung K ditambah M tutup kurung V tutup kurung U sama dengan KU ditambah MU. G asosiatif, K dalam kurung MU tutup kurung sama dengan dalam kurung KM tutup kurung U. H nilai 1 U sama dengan U. Nah, sekarang kolinernya ini ada contoh ilustrasi gambar, dan ini ada juga paralelnya. Setiap ini memiliki perbedaan ilustrasi dalam penggambarannya. Ini apabila titik tidak 0,0 maka kita dapat mencari dimensi 2 dengan komponen P1 P2 sama dengan dalam kurung U2 dikurang U1 I2 dikurang I1 tutup kurung. Dan yang 3 dimensi komponen P1 P2 kita dapat mencarinya dengan sama dengan
X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Ini misalkan jika V adalah vektor Rn dan K adalah skalar. Nah, ini adalah cara pembuktiannya. A 0, V sama dengan 0, B K 0 sama dengan 0, C min 1, V sama dengan min 1. Dan saya akan memberi contoh di kertasnya. Nah, ini adalah contoh dari ruang vektor di mana kita membuktikan R kuadrat ruang vektor. Jadi R kuadrat itu dua dimensi. Nah, ini adalah ilustrasinya. Dan kita langsung masuk ke cara yang pertama, itu tentukan bahwa operasi penjumlahan dan perkalian skalar bersifat tertutup. Jadi kita mencari penjumlahannya dulu. Berarti dalam kurung X1 Y1 tutup kurung elemen dari R kuadrat dan X2 Y2 tutup kurung dalam elemen dari R kuadrat. Dan jadi kita cari apakah ini tuh benar atau tidak, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi ini itu elemen dari R kuadrat. Jadi ini bersifat tertutup. Dan ini cara untuk mencari yang perkalian skalarnya, itu alfa elemen dari R dalam kurung X1 Y1 tutup kurung elemen dari R kuadrat. Berarti alfa itu dikalikan ke ini, maka hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah elemen dari R kuadrat. Maka ini bersifat tertutup. Yang kedua adalah tunjukkan bahwa ini tuh bersifat 8 aksioma ke 1. Nomor 1 itu ada komutatif. Komutatif itu kayak X1 dalam kurung X1 Y1 tutup kurung ditambah X2 Y2 tutup kurung sama dengan X1 ditambah X2 Y1 ditambah Y2. Maka kita akan membuktikan, dan ini adalah penjelasannya. Dan ini adalah hasilnya, maka ini terbukti. Sekarang contoh yang kedua itu asosiatif. Berarti dalam kurung X1 Y1 tutup kurung dalam kurung X2 Y2 tutup kurung dan X3 Y3 tutup kurung elemen dari R kuadrat. Nah, ini kita cari, kita buktikan, dan di sini kita menggabungkan X, Y dan X1, X2, Y1, Y2 dan X3 dan Y3 nya dipisahkan, lalu X3 dan Y3 ditambahkan ke dalam ini persamaan X dan Y nya, lalu X1 nya dikeluarkan dan Y1 juga dikeluarkan, baru X1 dan Y1 disatukan, dan X2 ditambah X3 Y2 ditambah Y3 ditaruh di sini. Maka ini terbukti. Dan X3, sekarang nomor 3, pembuktian unsur 0. R kuadrat dalam kurung 0,00 R kuadrat dalam kurung 00, dan 0 itu elemen dari R. Maka 0 sama 0 juga elemen dari R. Berarti dalam kurung X1 Y1 tutup kurung elemen dari R kuadrat dalam kurung X1 Y1 ditambah 0 sama dengan X1 ditambah 0 Y1 ditambah 0 sama dengan X1 Y1. Maka ini terbukti. Dan nomor 4 sekarang inverse. Berarti dalam kurung X1 Y1 elemen dari R kuadrat, dan ini min X1 dalam kurung X1 Y1 tutup kurung elemen dari R kuadrat. Ini kita harus menjelaskannya agar jelas. Dan ini lanjut, dan kita tambah, tapi X nya itu
X1 ditambah dalam kurung min X1 Y1 ditambah dalam kurung min X min Y1, maka hasilnya 0, 0. Maka ini terbukti. Dan yang kelima adalah distribusi terdapat jumlah vektornya, berarti alfa elemen dari R, dan kita membuktikannya dan kita mendapatkan hasilnya. Maka alfa dalam kurung X1 Y1 tutup kurung ditambah alfa X2 Y2 tutup kurung, maka ini terbukti. Dan ini 6 distribusi terhadap skalar, berarti alfa dalam kurung alfa ditambah beta tutup kurung dalam kurung X1 Y1, dan kita masukkan alfa ke dalam X dan Y dan beta ke X dan Y, maka hasilnya akan alfa ditambah beta tutup kurung dan dalam kurung X1 Y1 tutup kurung, maka ini terbukti. Yang ketujuh itu asosiatif, berarti dalam kurung alfa dikali beta tutup kurung dalam kurung X1 Y1 dalam kurung sama dengan alfa dalam kurung beta X1 Y1 tutup kurung, maka kita akan membuktikan hasilnya segini, maka ini juga terbukti, hasilnya juga sama, berarti ini terbukti. Dan 7 nilainya 1 elemen dari R, 1 dalam kurung X1 Y1 tutup kurung dalam kurung X1 X1 1 Y1 tutup kurung sama dengan X1 Y1, maka ini terbukti. Dan ada juga R3 sama dengan 3 dimensi, itu tinggal menambahkan Z-nya saja. Caranya sama, tinggal menambahkan Z-nya saja. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ruang bagian. Jika S adalah subhimpunan tak kosong dari suatu ruang vektor V dan S memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi S harus memenuhi syarat-syarat yang ada di sini. Yang pertama itu alpha X elemen dari S jika X elemen S untuk sembarang skalar alpha. Yang kedua, X ditambah Y elemen S jika X elemen S dan Y elemen S. Maka S disebut ruang bagian atau subspace dari V. Nah, kita akan cara pembuktiannya itu dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi 8 aksioma, dan kedua operasi bersifat tertutup. Jadi kita udah membahas nih materi yang pertama, yaitu ruang vektor. Sekarang tentang keterkaitan ruang vektor dan ruang bagian ya. Yang pertama ada himpunan vektor, dan yang kedua ada ruang vektor, yang ketiga ada himpunan bagian, dan yang terakhir ada ruang bagian. Dan di sini ada contohnya, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks orde 2 dikali 2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0 merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 dikali 2. Nah, jadi kita misalkan O sama dengan dalam kurung 0, 0, 0. Karena kan ini menggunakan matriks orde 2 baris dan 2 kolom yang diagonalnya berisi 0, dan ini elemen dari W, maka W tidak sama dengan bilangan kosong, bahwa W gabungan matriks 2 dikali 2 baris dan 2 kolom.
ambil sembarangan matriks A, B elemen dari W. Maka A sama dengan dalam kurung 0, A2, A1, 0 dalam kurung, tutup kurung. Dan B sama dengan dalam kurung 0, B2, B1, 0 tutup kurung. Baris elemen sembarang dari W, maka jumlahnya kita jumlahkan A dan B-nya. Dan kita mendapatkan hasil ini. Dan kita mencari ambil sembarang matriks A elemen dari W dan K itu elemen real, maka K, A kita dapat peroleh ini. Jadi ini menunjukkan bahwa KA elemen dari W, jadi W merupakan subruang dari matriks 2 dikali 2 baris dan 2 kolom. Di sini ada kombinasi linier, yaitu vektor yang dibentuk dari vektor lain yang dijumlahkan dalam masing-masing vektor dikali skalar. Vektor V1, V2 sampai dengan Vn dapat dinyatakan dalam bentuk U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai dengan tambah Kn Vn, di mana K1 K2 Kn adalah skalar. Di sini ada rentang atau span, yaitu misalkan V1, V2 sampai dengan Vn adalah vektor dalam suatu ruang vektor V. Jumlah vektor terdapat A1 V1 alpha 1 V1 ditambah alpha 2 V2 ditambah sampai dengan penjumlahan alpha n Vn, di mana alpha 1, alpha 2 sampai dengan alpha n adalah skalar yang disusun, yang dimana skalar yang disebut suatu kombinasi linier V1, V2 sampai dengan Vn disebut dengan rentang span. Di sini ada himpunan perentang spanning set. Ini ada yaitu himpunan V1 sampai dengan V2 disebut himpunan perentang untuk V jika dan hanya jika tidak vektor dalam V dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari V1, V2 sampai dengan Vn. Dan bebas linier yaitu vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vn dalam ruang vektor V disebut bebas linier atau linier independen jika C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah sampai dengan penjumlahan Cn Vn sama dengan 0. Dan yang terakhir ada bergantung linier, yaitu vektor-vektor C1 vektor-vektor V1 V2 sampai dengan Vn dalam ruang vektor V disebut bergantung linier atau linearly independent jika terdapat C1 V1 ditambah C2 V2 sampai Cn Vn sama dengan 0 yang tidak semua 0. Ini adalah kebalikan dari linier. Ini ada keterkaitannya. Jadi kombinasi linier itu menterkaitkan rentang atau span, himpunan perentang atau spanning set, dan bebas linier, dan juga bergantung linier. Ini semua berkait kepada kombinasi linier.
sekarang pembahasan dari materi yang ketiga, yaitu basis dan dimensi. Basis itu adalah vektor-vektor V1, V2, sampai dengan Vn membentuk basis untuk ruang vektor V jika dan hanya jika 1 V1 sampai dengan Vn bebas linear, 2 V1 sampai dengan Vn berentang V. Dan dimensi adalah jumlah dari basis. Misalkan V adalah jumlah vektor jika V memiliki basis yang terdiri dari n vektor. Ini adalah basis baku. Basis ini adalah basis yang sederhana atau standar basis, basis yang penting, basis yang paling lazim digunakan untuk menggambarkan vektor dalam R3 atau dimensi 3 dimensi. Pada umumnya, basis baku R3 adalah himpunan S1, E2 sampai dengan En. Ini adalah contoh dalam pembuktiannya, yaitu misalkan S1 sama dengan 1, S1 sama dengan dalam kurung 1, 0 tutup kurung, dan E2 sama dengan 0, 1. Jadi kita harus membuktikan bahwa X itu benar segini, 7/7. Maka X sama dengan 7, 1, 1 dan 7, dan ditambah 7, 0, 1. Maka kita mendapatkan hasil seperti ini, maka hasilnya akan terbukti. Jadi demikian dari pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan dalam penjelasan yang kurang memadai, dan mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.